Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga subuh hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan rutin kita dari pembahasan muamalat yang kita rutinkan ba'da subuh setiap harinya. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada pihak Zoom Khobar Islam Academy. Begitu juga yang telah menyiarkan ini dari channel-channel TV dakwah lainnya lewat RTVC. Ya, semoga bisa terus istiqomah dan kita gali ilmu yang manfaat sehingga harta-harta kita itu bersih dari yang diharamkan oleh Allah. Baik. Pada pagi ini kita akan lanjut masih seputar riba. Sebelumnya kita bahas tentang leasing. Leasing itu artinya menyewakan ya, namun di situ ya menyewakan yang sepenuh hati kalau kenyataan yang terjadi. Ada akad sewa sekaligus dengan akad beli. Dia sewa pada waktu tertentu sampai jangka waktu tertentu, kemudian ditambahkan dengan akad beli di situ. Jika sampai misalnya masa waktu jangka waktu 3 tahun bisa, maka nanti ada ya, di situ langsung untuk kepemilikan barang. Padahal kalau sejatinya beli itu barang itu dimiliki, kalau sewa ya kita cuma manfaatkan saja. Ya, namun di sini kontradiksi, beli namun tidak jadi milik, hanya memanfaatkan saja. Nah, ini kemarin ada fatwa dari Dewan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia menjelaskan transaksi seperti ini masalah karena intinya itu transaksinya tidak tegas. Ya, intinya transaksi tersebut tidak tegas. Akad ini merupakan gabungan 2 akad. Terus harga sewa per tahunnya juga atau per bulannya itu bila dihitung dapat menutupi harga jual barang. Padahal penjual menganggapnya sebagai sewa. Ya. Nah, sekarang kita bahas lagi ada akad di bank yang namanya pembiayaan multi jasa. Jadi ada orang yang misalnya kesulitan dalam uang, mau berobat, kemudian minjam pada pihak lain, lantas dia minta kepada bank untuk melunasinya. Sehingga nanti bank itu menganggap ini sebagai akad sewa. Nah, jawabannya bagaimana? Kita lihat di halaman 463 dari cetakan 23. Monggo dibaca. Pembiayaan multijasa. Ya. Produk pembiayaan murabahah diciptakan untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan barang. Adapun untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan jasa seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, dan ibadah umroh, maka lembaga keuangan syariah memiliki produk yang dinamakan dengan pembiayaan multijasa. Nah, situ untuk melayani nasabah akan jasa ya. Itu ada pendidikan, ada pelayanan kesehatan, terus ibadah umroh, dan produk yang lainnya. Baik, terus. Pembiayaan multijasa adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berupa transaksi multijasa dengan menggunakan akad ijarah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang atau kewajibannya sesuai dengan akad. Jadi akadnya akad ijarah. Ya, nanti keterangannya ada bank sebagai penyedia dana. Kemudian bank wajib menyediakan objek sewa
Lalu pengembalian dana nanti dana bank itu dengan cara cicilan. Coba kita lihat yang berikutnya ada keterangan. Fitur dan mekanisme pembiayaan multijasa atas dasar akad ijarah adalah: yang pertama, bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi ijarah dengan nasabah. Jadi bank itu penyedia dana. Ya, bank sekali lagi itu penyedia dana. Terus. 2. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan nasabah. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan nasabah. Jadi bank wajib menyediakan objek sewa. Terus. 3. Pengembalian atas penyediaan dana bank dengan cara cicilan. Nah, nanti pengembalian dari atas penyediaan dana bank ini dengan cara cicilan. Ya, terus. Untuk lebih jelasnya, dua ilustrasi berikut ini dapat membantu untuk memahami akad yang terjadi dalam pembiayaan multijasa. Ya. Yang pertama, A terkena penyakit dan datang ke rumah sakit untuk berobat. Setelah diberi resep, A mengambil obat kemudian membayarnya, beserta semua biaya jasa lain dari rumah sakit itu. Karena biayanya besar dan A tidak memiliki uang tunai, maka A meminjam uang B. Ya. Lalu kwitansi pembayaran itu ia simpan. Esoknya A datang ke bank syariah dan meminta pembiayaan untuk mengganti pinjaman B. Sedangkan A sendiri akan membayar kepada bank secara cicilan sampai lunas. Ya. Karena pembiayaan itu dari bank, tentu saja bank tidak bisa memberikannya tanpa ada pertambahan. Maka fee pun dihitung dan ditambahkan kepada nilai nominal pembayaran jasa itu. Baik. Jadi bentuknya A itu minjam uang pada B. Kemudian sudah diperoleh pinjaman tadi. Nah, untuk bayar rumah sakit. Nah, pinjaman tersebut ada nota atau kwitansi pembayaran. Dia simpan, kemudian dia lapor kepada bank syariah minta pembiayaan untuk mengganti pinjaman B. Ya, untuk mengganti pinjaman B tadi. Nah, lantas nanti si A tinggal menyicil pada pihak bank. Ya, terus yang kedua. AB mengikuti ujian masuk perguruan tinggi negeri. Karena AB tidak memiliki dana yang cukup untuk melunasi biaya, ia mengajukan pembiayaan multijasa ke salah satu lembaga keuangan syariah. Setelah menyetujui pembiayaan, lembaga keuangan syariah mewakilkan kepada AB untuk menyewa jasa pendidikan atas nama dan untuk lembaga keuangan syariah. Kemudian lembaga keuangan syariah menyewakan jasa pendidikan tersebut kepada AB dengan pembayaran tidak tunai atau angsuran dengan ditambah fee. Jadi anggapannya sini bank syariah atau pihak LKS itu menyewakan jasa pendidikan. Yang menyewakan jasa pendidikan kepada nasabahnya tadi dengan pembayaran tidak tunai ditambah dengan fee. Jadi akadnya itu disebut dengan akad ijarah di sini. Sekarang kita lihat. Landasan hukum produk ini adalah Fatwa DSN nomor 44 DSN MUI 8 2004 tentang pembiayaan multijasa yang berbunyi. Ketentuan umum. Pertama, pembiayaan multijasa hukumnya boleh atau jais dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah. Ya. Akadnya akad ijarah atau kafalah ya, terus. Dalam hal lembaga keuangan syariah menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa ijarah. Nah, harus ikuti ketentuan dalam fatwa ijarah, terus. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, lembaga keuangan syariah dapat memperoleh imbalan jasa atau ujroh atau fee. Ya, terus tinjauan fikih terhadap pembiayaan multijasa. Akad yang terjadi dalam pembiayaan multijasa adalah ijarah al-mustajir. Ya, namanya ya, ijarah al-mustajir. Ijaratul mustajir. Penyewa menyewakan kembali jasa yang telah ia sewa. Ingat ya. Penyewa
menyewakan kembali jasa yang telah ia sewa. Jadi dianggap itu pihak bank itu menyewa dari yang lain, lalu dia sewakan lagi, gitu. Terus, di mana lembaga keuangan syariah bertindak sebagai penyewa pertama dari pemilik barang atau jasa. ya. Terus, Kemudian lembaga keuangan syariah menyewakan jasa kepada penyewa kedua atau nasabah. nah lihat. Lembaga keuangan syariah itu di sini sebagai penyewa pertama. Terus dia sewakan lagi kepada ya nasabah. Ya. Ini dari yang punya jasa. Pemilik jasa. Jadi dia sudah sewa dari pemilik jasa. Ya, lembaga keuangan syariah sewa dari pemilik jasa, kemudian sewakan lagi pada nasabah. Gitu. Terus. Dan lembaga keuangan syariah mendapat keuntungan dari selisih upah sewa nasabah yang lebih tinggi dari upah sewa lembaga keuangan syariah kepada pemilik barang atau jasa, karena nasabah membayarnya dengan cara angsuran. Nah, jadi di sini gambarannya, ini karena sewa langsung jadi tunai, ini biaya lebih rendah, lebih kecil biaya. Kalau di sini angsuran. Lembaga keuangan syariah berikan pada nasabah itu angsuran. Maka jelas biayanya lebih besar dong. Itu. Terus. Dalam hal ini ada 3 pembahasan fikih yang akan dirincikan untuk mengetahui tentang hakikat akad produk ini. Pembahasan ini termasuk yang diperselisihkan ulama, yaitu tentang hukum ijarah al-mustajir, bolehkah atau tidak. Bolehkah penyewa menyewakan dengan upah sewa yang lebih tinggi? Bolehkah penyewa menyewakan barang atau jasa sebelum diterima? Apakah praktik ijarah al-mustajir di lembaga keuangan syariah telah sesuai dengan konsep fikih yang dijelaskan oleh para ulama? Nah, ada berapa hal di sini ya. Tentang hukum ijarah al-mustajir dulu. Seandainya kita tidak perhitungkan ini tunai atau angsuran, kita lihat pemilik jasa kasih ke pihak pertama, kemudian pihak pertama sewakan lagi ke pihak kedua. Itu dibolehkan ataukah tidak? Itu pertama. Terus yang kedua, bolehkah penyewa menyewakan dengan upah sewa yang lebih tinggi? Jadi dia dapat dari pihak pertama, terus dia sewakan lagi dengan yang lebih tinggi. Boleh nggak seperti itu? Terus yang ketiga, bolehkah penyewa menyewakan barang atau jasa sebelum diterima? Kan harus dia miliki dulu ini. Jasa ini kan dia miliki. Yang orang pertama ini kan harus miliki dulu. Boleh nggak tanpa dia miliki langsung dia serahkan pada nasabah? Nah, terus apakah praktek ijarul mustajir ini ya, teori tadi itu sesuai nggak yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah? Nah, sekarang kita rinci lihat pembahasan mulai dari hukum ijarul al-mustajir. Berbeda halnya dengan jual beli yang sepakat para ulama tentang hukum boleh pembeli menjual barang yang dibelinya kepada pihak lain bila terpenuhi persyaratan jual beli. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum ijarah al-mustajir atau penyewa menyewakan kembali manfaat yang telah dimilikinya kepada pihak lain. Nah, ini ada beda pendapat. Padahal kalau itu berupa barang, ya, para ulama itu sepakat. Ya, para ulama itu sepakat hukum boleh pembeli menjual barang yang dibelinya kepada pihak lain bila terpenuhi persyaratan jual beli. Jadi barang dimiliki dulu kalau dalam istilah dalam penjual jual beli barang dimiliki dulu. Nah, sekarang kalau untuk jasa, nah ini bagaimana? Ya, maka di sini ada 2 pendapat. Ya. Pendapat pertama, coba lihat. Penyewa tidak boleh menyewakan kembali barang yang telah disewanya. Ini merupakan salah satu riwayat dalam mazhab Imam Ahmad. Ya, dari pendapat ini hadis Nabi SAW, wala ribhu ma lam tadman. Tidak halal keuntungan barang yang tidak dalam jaminanmu.
Ya, terus dalam akad. Dalam akad ijarah al-mustajir, penyewa tidak menanggung risiko sama sekali. Nah, lihat ya, penyewa pertama tidak nanggung risiko sama sekali. Terus Karena risiko ditanggung oleh pemilik barang. karena risiko tanggung oleh pemilik barang. Terus Maka ini termasuk meraih keuntungan tanpa menanggung risiko. ini termasuk meraih keuntungan tanpa menanggung risiko. Terus Maka tidak dibolehkan berdasarkan hadis di atas. nah, tanggapan. Dalil ini tidak kuat karena penyewa yang menyewakan kembali tetap ada risiko, yaitu apabila barang yang disewakan ternyata tidak layak untuk disewakan atau barang tidak berfungsi, maka dia bertanggung jawab kepada penyewa kedua. Nah, tetap sini tanggung jawab. Ya, jadi ini pendapat pertama tidak kuat. Terus pendapat kedua. Penyewa boleh menyewakan kembali jasa yang telah dikuasainya dengan diterimanya barang. Pendapat ini merupakan pendapat seluruh para ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Nah, seluruh ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali 4 ya. Terus Dalil pendapat ini adalah kias bahwa menjual barang yang telah dibeli dengan akad dan telah diterima hukumnya dibolehkan syariat, maka menyewakan kembali manfaat barang yang telah disewa dengan akad dan telah diterima barangnya hukumnya boleh. Karena akad sewa menyewa merupakan bentuk lain dari jual beli, yaitu jual beli jasa atau manfaat. jadi sama seperti jual beli jasa ya. Kalau sudah di jual beli jasa sama dengan jual beli barang, itu kalau sudah dimiliki ya sudah boleh lagi diberikan kepada yang lain. Jadi kalau jual beli jasa juga demikian. Boleh menyewakan kembali manfaat barang yang telah disewa dengan akad dan telah diterima barang hukumnya boleh ya diberikan lagi pada pihak lain. Nah, sekarang kita lihat yang pendapat lebih kuat. Wallahu alam, pendapat yang membolehkan menyewakan kembali barang yang telah disewa hukumnya boleh karena kuatnya dalil pendapat tersebut. Namun, apakah boleh dia menyewakan dengan harga yang lebih mahal dari harga yang dia sewa? Nah, sekarang berarti kesimpulan hukum ijarah al-mustajir boleh. Sekarang bagaimana kalau ada jadi harga sewa pertama lebih rendah dibandingkan dengan harga sewa kepada pihak kedua. Ya, kita lihat. Hukum laba dari menyewakan kembali barang yang disewa. Jadi sekarang kita bahas hukum laba dari menyewakan kembali barang yang disewa. Ya. Apabila penyewa menyewakan kembali barang yang telah disewanya dengan uang tunai kepada pemilik barang dengan cara tidak tunai yang harganya lebih mahal, maka ini termasuk ainah yang diharamkan. Apabila penyewa menyewakan kembali barang yang telah disewanya dengan uang tunai kepada pemilik barang dengan cara tidak tunai, ya, yang harganya lebih mahal, maka ini termasuk ainah. Berarti kalau ini sudah sewa pada pemilik jasa, berikan kepada pihak pertama, ya, dengan tunai. Terus dia kembalikan lagi jasa tadi kepada pemilik jasa dengan ya biaya tidak tunai yang lebih tinggi tadi. Kalau tunai kepada pemilik barang dengan cara pertama ada transaksi tunainya, kemudian yang kedua dengan tidak tunai dengan harga lebih mahal, namun diberikan kepada pemilik jasa tadi. Nah, maka ini ainah. Ada situ berarti kalau terjadi ainah maka diharamkan. Terus Hal ini dinyatakan keharamannya oleh AAOIFI dalam Mikyar Ijarah pasal 3.4 yang berbunyi, penyewa boleh menyewakan barang yang telah disewanya kepada pemilik barang dengan harga lebih murah atau dengan harga yang sama atau lebih mahal apabila kedua akad sewa menyewa tersebut berlangsung tunai. nah, lihat ya, penyewa boleh menyewakan barang yang telah disewanya kepada pemilik barang dengan harga lebih murah atau dengan harga yang sama atau lebih mahal apabila kedua akad sewa menyewa tersebut berlangsung tunai. Ya, kalau tunai sini nggak masalah ya. Masalahnya yang satu itu tunai, yang satu itu tidak tunai. Ya, terus. Tidak boleh hal tersebut apabila mengakibatkan akad jual beli ainah. Ya. Karena berubahnya harga sewa atau sewa menyewa dengan pembayaran tunda. Contoh, Contoh. sewa menyewa pertama dengan harga 100 dinar.
tunai. Kemudian penyewa menyewakan kembali kepada pemilik barang dengan harga 110 dinar dengan tidak tunai. Nah, lihat ya, sewa menyewa yang terjadi di sini dengan pembayaran tunai 100 dinar. Lalu menyewakan kembali kepada pemilik barang. Lalu menyewakan kembali kepada pemilik barang dengan pembayaran tidak tunai menjadi 110 dinar. Ya, terus. Atau sewa menyewa pertama dengan 110 dinar dengan tidak tunai, kemudian sewa menyewa kedua dengan 100 dinar tunai, atau kedua akad sewa menyewa tersebut dengan harga yang sama, akan tetapi akad sewa menyewa yang pertama dengan pembayaran penundaan 1 bulan dan pada yang kedua dengan penundaan dalam masa 2 bulan. Nah, pokoknya di sini ada beda antara tunai dengan tidak tunai, atau yang pertama itu penundaan 1 bulan, kalau yang kedua itu penundaan 2 bulan. Nah, terus. Nah, ini tidak dibolehkan. Ya, terus. Apabila penyewa kedua bukan pemilik barang, dalam hal ini para ulama juga berbeda pendapat. Nah, sekarang kalau bentuknya seperti yang kita jelaskan tadi, ada pemilik jasa, terus ada penyewa pertama, kemudian ada penyewa kedua. Ya, terus. Pendapat pertama, tidak boleh penyewa menyewakan kembali barang yang telah disewanya kepada pihak ketiga dengan harga yang lebih tinggi. Nah, sekarang ada pemilik jasa, ada penyewa pertama, ini harga lebih rendah. Ada penyewa kedua, harga lebih tinggi. Ya. Terus. Pendapat ini merupakan mazhab Hanafi. Bila itu telah terjadi, dia wajib mensedekahkan keuntungan yang didapatnya. Ya, terus dalil. Dalil pendapat ini bahwa penyewa pertama mendapat keuntungan dari barang resiko ditanggung oleh pemilik barang. Dan ini termasuk dalam larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil keuntungan dari barang yang resikonya bukan di tangannya. Ya, terus tanggapan. Dalil ini tidak kuat karena penyewa pertama tetap menanggung resiko kepada penyewa kedua. Ya, dalil ini tidak kuat karena penyewa pertama tetap menanggung resiko pada penyewa kedua. Pendapat kedua sekarang. Penyewa boleh menyewakan kembali barang yang telah disewanya kepada pihak ketiga dengan harga yang lebih mahal. Ini merupakan pendapat seluruh ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali dan disetujui oleh AAOIFI dalam Mikyar Ijarah pasal 3.3 yang berbunyi, orang yang menyewa suatu barang boleh menyewakannya kepada orang lain bukan si pemilik barang dengan harga yang sama atau lebih murah atau lebih mahal, baik dengan cara tunai ataupun tidak. Ini yang dinamakan dengan at-ta'jir minal batin, ya. Dengan syarat pemilik barang tidak melarang untuk disewakan kepada orang lain atau harus atas persetujuan pemilik barang. Nah, ini namun dengan syarat, ya. Ini boleh menurut ulama mazhab tadi, Maliki, Syafi'i, Hambali tadi, dengan syarat pemilik barang tidak melarang untuk disewakan kepada orang lain lagi, atau harus atas persetujuannya, atau harus atas persetujuan pemilik barang. Terus. Dalil dari pendapat ini bahwa barang yang telah dibeli dengan akad dan telah diterima boleh dijualkan kembali. Demikian juga halnya dengan menyewakan kembali jasa yang telah disewa dengan akad dan telah dikuasai manfaatnya. Ya, wallahu alam. Wallahu alam, pendapat yang terkuat dalam hal ini boleh penyewa mendapat laba dari menyewakan kembali jasa atau manfaat yang telah dikuasainya. Karena pada dasarnya muamalat dibolehkan selagi tidak ada larangan dari syariat. Ya, asalnya itu boleh berarti. Jadi yang kita sudah bahas, ijaru al-mustajir tadi, dia itu menyewakan lagi sesuatu yang sudah telah dia sewa, itu boleh. Terus harga sewa pertama lebih rendah dibandingkan dengan harga sewa pihak kedua. Nah, di sini kalau ada laba, kalau terjadi aina tidak boleh. Namun kalau ini jual kepada pihak lain selain dari pemilik jasa tadi, maka menurut mayoritas ulama jumhur
itu mengatakan boleh. Nah, sekarang hukum menyewakan kembali barang sebelum dikuasai. Ya, ini. Hukum menyewakan kembali barang sebelum dikuasai. Ya. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa haram hukumnya menyewakan barang yang belum menjadi miliknya atau menyewakan jasa yang belum dikuasainya. Ya, terus. Karena akad sewa sama dengan akad jual beli. Sebagaimana tidak boleh menjual barang yang bukan miliknya, begitu juga tidak boleh menyewakan barang atau jasa yang bukan miliknya. Nah, ini haram hukumnya karena tidak boleh menjual jasa yang bukan miliknya. Belum dia miliki kok. Terus. Hal ini yang ditegaskan oleh AAOIFI dalam Mikyar Ijarah pasal 3.1 yang berbunyi disyaratkan untuk keabsahan akad sewa-menyewa atas suatu barang tertentu bahwa barang tersebut atau manfaatnya sudah dimiliki oleh pihak yang menyewakan. Nah, jadi ada pihak pertama sudah miliki dulu. Terus. Maka apabila barang tersebut atau manfaatnya sudah menjadi hak milik lembaga keuangan syariah, maka baru boleh dilangsungkan akad sewa-menyewa ketika kedua belah pihak telah sepakat. Ya. Adapun apabila barang tersebut baru akan dimiliki oleh lembaga keuangan syariah dengan cara membeli, maka sewa-menyewa tidak boleh dilangsungkan akadnya kecuali setelah lembaga keuangan syariah memiliki barang tersebut. Jadi miliki barang tersebut dulu. Ya, artinya dia miliki jasa dulu, baru kemudian nanti kasih ke pihak lain lagi. Sama seperti halnya jual beli. Terus. Dasar larangan menyewakan barang tertentu yang belum dimiliki oleh pihak yang menyewakan adalah larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap seseorang menjual barang yang belum menjadi miliknya. Nah, jadi di sini haram hukumnya karena tidak boleh menjual jasa yang bukan miliknya. Dasarnya itu tadi, dalilnya adalah hadis larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap seseorang yang menjual barang yang belum menjadi miliknya. Yang menjual barang yang belum jadi miliknya. Ya, terus. Namun, apabila barang atau jasa sudah dilakukan akad dan belum diserah terimakan, apakah boleh bagi pembeli atau penyewa untuk menyewakan kembali barang atau jasa tersebut? Nah, apabila barang atau jasa sudah dilakukan akad, namun belum setelah terima. Sekarang, kalau tadi belum dimiliki sekarang, bagaimana kalau belum serah terima? Ya, bagaimana kalau belum serah terima? Ya, terus. Dalam hal ini, sebagian para ulama mazhab Hanafi menukil kesepakatan para ulama bahwa hal tersebut hukumnya tidak boleh atau haram. Ya. Mula Kasru wafat 885 Hijriah berkata, menyewakan barang sebelum diterima hukumnya tidak boleh. Tidak ada perbedaan pendapat para ulama dalam hal ini. Ya, terus Asyilbi wafat 1021 Hijriah juga berkata, jika seseorang menyewa suatu barang, kemudian dia menyewakan kembali barang tersebut sebelum diterimanya, hukumnya tidak boleh. Tidak ada perbedaan pendapat para ulama dalam hal ini. Jelas. Namun, setelah diteliti ternyata ulama mazhab Maliki dan sebagian ulama mazhab Syafi'i membolehkannya. Ya. Zakaria Al-Ansari wafat 926 Hijriah berkata, apabila seseorang menyewa rumah, dia boleh menyewakan kembali rumah itu ke pihak lain sebelum rumah diterimanya, karena objek akad ijarah atau sewa adalah manfaat dan manfaat tidak dapat diserah terimakan. Nah, ini ya. Ini perkataan dari ulama Syafi'i. Sini ada pendapat dari mazhab Maliki dan sebagian ulama Syafi'iyah masih boleh. Bila seorang itu menyewa rumah, dia boleh menyewakan kembali kepada pihak lain, ya, sebelum rumah diterimanya. Karena namanya akad ijarah itu adalah manfaat dan manfaat tidak dapat diserah terimakan. Coba lihat lagi yang lainnya. Akan tetapi pendapat ini lemah karena Imam Syafi'i sendiri menyatakan bahwa akad sewa sama dengan akad jual beli. Nah, pendapat yang tepat, ingat ya, akad sewa itu sama dengan akad jual beli. Kata Imam Syafi'i. Terus. Sebagaimana jual beli tidak boleh sebelum barang diterima pembeli pertama. Begitu juga halnya dengan penyewa tidak boleh menyewakan barang atau jasa yang disewanya sebelum diterima. Ya, terus.
Pendapat yang melarang menyewakan kembali barang atau jasa sebelum diterima merupakan pendapat mayoritas para ulama dari berbagai mazhab berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana diriwayatkan dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, ia berkata, Ya. Qultu ya Rasulullah ini ashtari buyu'an fama yahilu li minha wa ma yahrumu alayya. Qal ya ibna akhi idza ashtaraita minha bai'an fala tabi'u hatta taqbidahu. wahai Rasulullah, saya sering melakukan jual beli. Apa jual beli yang halal dan haram? Nabi bersabda, wahai anak saudaraku, bila engkau membeli sebuah barang, janganlah engkau jual sebelum barang tersebut engkau terima. Nah, jadi sampai qobet dulu ya. Seperti ini tetap harus qobet. Karena tadi akad sewa itu sama dengan akad jual beli ya menurut Imam Syafi'i. Seperti ini tetap harus qobet, serah terima dulu. Ya, terus kesimpulan. Kesimpulan, setelah menjelaskan beberapa permasalahan fikih dalam akad ijarah mustajir, maka hukum produk pembiayaan multijasa yang diluncurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah Nasional melalui dua ilustrasi yang disebutkan sebelumnya bahwa pertama, bentuk yang pertama di mana nasabah mengajukan pembiayaan setelah mendapat pelayanan kesehatan dan setelah dia membayar upah jasanya, lalu membawa kwitansi ke lembaga keuangan syariah dan disetujui. Ini bukanlah akad ijarah mustajir karena tidak terpenuhi syarat yang terpenting dalam hal ini, yaitu pihak yang menyewakan atau lembaga keuangan syariah tidak memiliki jasa yang disewakannya kepada nasabah. Terus Hakikat dari akad ini adalah qard atau pinjaman oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah, dan karena yang dibayar kembali oleh nasabah ke lembaga keuangan syariah dengan cara cicilan adalah nominal yang lebih besar dari nominal yang dipinjamnya, maka hukum akad ini sejatinya qard jarra manfaatan wa huwa riba, pinjaman yang mendapatkan manfaat bagi pemberi pinjaman dan hukumnya adalah riba. Nah, tadi yang kasusnya yang pertama, yang tadi tentang orang yang mau operasi atau dia di rumah sakit nggak punya biaya, ya kan? Dia datang, ini si A, ini pinjam uang dari si B, ini pinjam, dikasih oleh B pada A, ya tak? Terus A ini sudah pegang kwitansi, bawa ke bank. Minta bank itu bayar si B. Ya. Minta bank itu bayar si B. Nyicil. Maaf, ini bayar tunai. Sehingga nanti A ini nyicil nanti tunai pada bank. Kalau ini dikatakan ijarah mustajir, bank belum memiliki, tadi ya kesimpulannya itu, bank tidak memiliki jasa yang disewakan kepada nasabah. Ini nggak ada jasa sama sekali, cuma pinjamkan uang sebenarnya. Jadi tidak ada jasa yang disewakan. Nanti A ini nyicil secara tidak tunai ya. Bank bayar pada B ini tunai. Sejatinya, ya misalnya di sini biayanya itu 20 juta, kembalikan jadi 25 juta. Sejatinya nanti pinjam 20 juta, pinjamkan 20 juta, kemudian si A nanti balikan 25 juta. Qardun, jaro naf'an, fa'wa riba. Maka sini statusnya riba. Terus yang kedua. Bentuk yang kedua, di mana nasabah mengajukan pembiayaan sebelum melakukan akad ijarah jasa pendidikan dengan salah satu perguruan tinggi dan lembaga keuangan syariah menyetujuinya. Lalu pihak lembaga keuangan syariah mewakilkan kepada nasabah untuk melakukan akad ijarah atas nama dan untuk lembaga keuangan syariah dan membawa kwitansinya kepada lembaga keuangan syariah. Namun, akad pembiayaan multijasa ditandatangani oleh kedua belah pihak sebelum akad ijarah antara nasabah dengan perguruan tinggi Jadi dilaksanakan. tanda tangannya itu antara nasabah dengan perguruan tinggi dilaksanakan. Terus, maka ini termasuk menyewakan jasa yang belum dimiliki lembaga keuangan syariah dan sebelum diterimanya. kalau yang pertama ini tidak ada jasa yang disewakan, kalau yang kedua ini jasa belum diserah terimakan. Karena tadi yang tanda tangan itu nasabah dengan pihak perguruan tinggi. Kan tadi bentuknya mengajukan pembiayaan sebelum mengajukan pembiayaan.
Ya, dianggap situ dari pihak bank itu menyewakan. Padahal bank ini belum serah terima jasa tadi karena yang tanda tangan sendiri di situ antara nasabah dengan perguruan tinggi. Terus Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika ditanya kepada Nabi melarang menjual barang sebelum diterima, dia menjawab, kenapa ada larangan menjual barang sebelum diterima? Dia menjawab, "Dzaka darahim bidarahim wa ta'amu murja'un." karena dirham ditukar dengan dirham sedangkan bahan makanan ditangguhkan atau riba. Ya, terus. Karena yang terjadi sesungguhnya dalam skema ini adalah riba di mana lembaga keuangan syariah memberikan sejumlah uang, kemudian nasabah mengembalikan dengan nominal berlebih dan tidak ada tunai. Iya, karena serah terima tidak ada. Jadi bukan hanya jasa itu kita sudah miliki, ya, namun juga harus serah terima di situ. Buktinya tadi antara nasabah dan perguruan tinggi itu yang tanda tangani, lembaga keuangan syariah tidak. Nah, terus beliau tutup dengan himbauan. Dalam kesempatan ini, penulis menghimbau setiap penggiat perbankan syariah mulai dari DSN hingga para praktisi untuk membuat solusi yang halal dan bukan sekedar pengelabuan riba. Nah, beliau katakan bukan sekedar pengelabuan riba. Ini cuma muter-muter saja. Aslinya itu meminjamkan kordun, bukan menyewakan gitu. Terus. Untuk produk multijasa dengan sangat mudah, lembaga keuangan syariah membeli atau menyewa dahulu jasa atau barang yang akan disewakannya dan setelah dikuasai, lalu lembaga keuangan syariah dapat melakukan akad ijarah mustajir, menyewakan kembali barang atau jasa yang telah disewa dan diterima dengan harga yang lebih mahal dan dengan pelunasan secara angsuran. Jadi ijarah mustajir sudah kita bahas tadi boleh. Maka dia beli bisa dengan cara tadi ya, tunai. Kemudian dia jual lagi dengan harga itu lebih tinggi. Yang penting kan ini kepada pihak lain, tidak lagi kembali pada pihak yang pertama. Ya. Jadi ini pada pihak lain lagi. Maka kalau ngambil untung di situ yang penting sudah ada kepemilikan jasa tadi, sudah serah terima, sudah boleh dikasih pada pihak lain. Terus. Sebagaimana skema produk pembiayaan multijasa yang diputuskan oleh AAOIFI Mikyar Ijarah pasal 3.7 yang berbunyi, lembaga keuangan syariah boleh mewakilkan kepada nasabah atas biaya dan tanggung jawab lembaga keuangan syariah untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah, seperti peralatan kerja dan yang semisalnya, dari barang-barang yang bisa ditentukan sifat-sifat dan harganya. Dengan syarat lembaga keuangan baru boleh menyewakan barang-barang tersebut kepada nasabah setelah memiliki dan menerimanya baik secara hakikat maupun hukmi. Lihat ya. Jadi dengan syarat lembaga keuangan baru boleh menyewakan barang tersebut kepada pihak lain jika telah memiliki dan menerimanya secara hakikat maupun hukmi. Terus. Namun, jika memungkinkan sebaiknya wakil untuk membeli barang tersebut bukanlah nasabah. Jangan yang wakil yang membeli itu nasabah, jangan. Terus. Hal ini untuk menghindari bahwa ini hanya sekedar pengelabuan akad riba dan agar jelas peran lembaga keuangan syariah dalam transaksi tersebut. Ya, jadi jangan diwakilkan pada nasabah. Ya. Jadi nanti nasabah itu wakilkan untuk memiliki dan menerima tadi, terus kembali lagi ke dia lagi. Ya, baiknya lembaga keuangan syariah itu punya peran serta di sini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu tentang pembiayaan multijasa. Jadi sebenarnya ini hampir mirip dengan kita bahas murabahah kemarin. Ya, dari sisi murabahah itu intinya ya hampir sama, yaitu barang itu ada ataukah tidak, ya sudah dimiliki juga ataukah belum, ya sama seperti itu. Nah, itu baru setelah dia miliki, nah baru dia jual ya pada pihak lain dengan menarik untung di situ dengan tidak tunai, tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian yang kita bahas. Insyaallah pada pertemuan kalau Jumat pagi kita bahas tentang cara wudhu, ya kita selesaikan. Kemudian untuk pertemuan berikutnya solusi kredit macet. Ya. Solusi Islami untuk kredit macet. Nah, dan bahasan ini juga akan saya bahas ya dengan mantan praktisi syariah nanti dengan Pak Aryo besok Jumat siang ya jam 1. Nanti kita akan bahas tentang solusi-solusi ini bagi para pemirsa sekalian yang memang kesulitan dalam hal
melunasi kredit, ya. Dalam melunasi kredit macet sekarang nggak bisa bayar lagi gitu. Ya gimana cara mengatasinya? Ada strategi jitu untuk itu. Insya Allah besok Jumat, ada Jumatan jam 1 siang sampai sekitar jam setengah 3 kita akan bincang santai, dan nanti silakan manfaatkan itu untuk bertanya jika ada kesulitan-kesulitan. Mudah-mudahan bisa dibantu nanti dengan diskusi ini. Jadi makanya kalau bisa nanti tunggu infonya juga dan sebarkan pada yang lainnya yang mungkin juga kesulitan, atau bisa subscribe di channel Rumisot TV ini biar nanti dapat reminder notifikasi kalau ada kajian tersebut. Ya nanti flyernya sebentar lagi insya Allah akan disebar. Baik. Selanjutnya kita tanya jawab nanti lewat telepon langsung, WA dan Zoom. Ya silakan. Ustadz, saya masih terjebak riba KPR rumah. Ya. Saya pernah dengar dari kajian Ustadz Irwandi, kalau mau bertobat tidak boleh transaksi riba baru. Iya, karena cuma pindah riba saja. Ya terus? Pada suatu saat saya pernah ditawarin utang dari bank yang sama dengan bunga ringan dan uang itu bisa untuk menutup KPR rumah. Apakah utang baru itu termasuk transaksi utang baru? Ya, terus diulang coba. Pada suatu saat saya pernah ditawarin utang dari bank yang sama dengan bunga ringan dan uang itu bisa untuk menutup KPR rumah. Apakah utang baru itu termasuk transaksi utang baru? Nah, itu bukan solusi pindah. Iya, itu cuma pindah ya dari lubang buaya pindah ke lubang harimau, pindah lagi ke yang lainnya. Tidak boleh. Makanya nanti bersabar, insya Allah besok kita akan cari solusi yang ada. Mungkin dia lunasi tapi dengan bunga lebih ringan aja di situ. Nggak usah pindah-pindah lagi ke tempat lain. Wallahu a'lam. Ya terus. Ada telepon langsung? Nah itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Ini hamba Allah di Kalimantan, Ustadz. Oh silakan Bu. Ustadz, saya mau lanjut tentang munafik kemarin. Ya. Dosa munafik itu dosa besar atau dosa kecil, Ustadz? Kalau sudah disebut munafik dosa besar berarti. Kalau sudah disebut munafik, ini tanda munafik. Dan sedangkan munafik itu sifatnya jelek gitu. Sudah distandarkan kayak begitu berarti dosa besar. Berarti dusta, mengingkari janji, kemarin nolak kebenaran, ya padahal dia bisa terima gitu tanpa alasan ya. Dosa besar. Terus? Dosa besar. Terus Ustadz, berarti intinya itu gini, kalau kita sudah tahu musik, kita melaksanakan berarti munafik. Kemudian kalau kita sudah tahu apa? Itu intinya seperti itu Ustadz ya, sudah tahu ilmunya, tapi kita masih melanggar, itu berarti munafik gitu Ustadz ya? Ya secara hukum seperti itu, namun ada orang-orang yang punya uzur, dia nggak bisa langsung Bu. Ada orang yang punya uzur, jadi kita mungkin terapkan untuk diri kita seperti itu. Kita ngerasa aduh ini salah ini. Tapi kalau kita terapkan pada orang lain, hukumnya orang lain berat. Karena untuk dia ada syarat-syarat, ada mawani, penghalang. Siapa tahu dia memang tidak bisa lakukan itu karena sebab-sebab banyak di situ. Oke. Iya. Jadi kalau untuk diri sendiri, kita berusaha untuk itu Ustadz ya. Iya, untuk tobat. Iya, gitu ya. Iya, gitu. Oke. Ustadz, ini saya mau lanjut yang PNS kemarin. Gimana Bu? Ustadz masih ingat ya? Iya masih. Iya. Yang naik pangkat itu. Iya. Jadi kalau saya sudah naik pangkat, untuk sekarang ini gaji saya itu sekarang itu Ustadz kerja. Gaji yang saya terima tiap bulan sampai sekarang, sampai nanti saya naik pangkat lagi, dan insya Allah saya akan berusaha untuk mengerjakan sendiri gitu Ustadz. Itu halal atau haram gaji saya sekarang? Jadi yang kemarin saya sebutkan, awal ibu naik pangkat salah gitu. Oke. Ya, namun yang kedua, ketika yang gaji berikutnya itu kan didapati, ya kalau itu profesional ibu, ya itu masalah lain lagi, berarti beda dengan yang pertama ketika naik pangkat. Dan masalah selanjutnya itu ketika naik pangkat kan gaji kan dari situ sebenarnya, akhirnya gaji jadi naik seterusnya kan tiap bulannya gitu. Oke, naiknya 200 itu Ustaz. Mungkin ada yang dikeluarkan Bu dari situ Bu. Oh, yang selisihnya saja. Iya. ya? Iya.
Ada perbedaan dengan pangkat sebelumnya dengan sesudahnya gitu. Oh, nggih, nggih. Ustadz, kan saya pernah curhat juga sama teman tentang mengenai yang kemarin naik pangkat itu, Iya. pembuatannya. Kan gini Ustadz ya, biasanya Hmm. kita itu membuat itu kan memang ada orang yang sudah pintar dalam pembuatan, karena kan memang tidak mudah. Oke, kalau seandainya PTK itu kan kita buat sendiri. Kemudian kayak menghitung, kayak menyusun, itu kita biasanya membayar ke orang. Hmm. Kalau kemarin yang saya lakukan adalah 1 juta gitu Ustaz. Kita membayar, meminta ke orang menyusun, itu halal atau haram Ustaz? Kan dituntut kita kerja sendiri, dituntut itu. Dituntut kan kita kerja sendiri ya. Halo Bu? Kalau seandainya secara umum Ustadz untuk menghitung itu memang rata-rata memang tidak bisa. Bagian kantor pun juga mengarahkan untuk Bapak ini bisa menghitung, itu gimana? Kita membayar ke Bapak itu. Sebentar Bu. Menghitung nilainya Ustadz. Itu memang rata-rata memang tidak bisa. Jadi coba diulang Bu, diulang. Kan gini Ustadz, biasanya kan ada penilaian-penilaian, ada nilai-nilai, menghitung seandainya kita mengajar nilainya berapa. Nah itu biasanya pihak tertentu itu mengarahkan, kamu ke Bapak A ini aja kalau memang nggak bisa. Jadi makanya nanti kita membayar ke Bapak A tersebut sejumlah uang untuk menyusunkan semua berkas naik pangkat kita itu. Menyusun dan menghitung nilai-nilai. Tapi itu secara apa ya? Kan kemarin Ibu bilang penelitian gitu maksudnya. Ya, salah satunya kan penelitian. Iya. Kalau misalnya penelitiannya saya bikin sendiri nih Ustadz, tapi Iya. untuk bagian yang menyusun dan menilai segala macam itu saya serahkan ke seseorang yang saya kan juga nggak mampu itu gitu. PTK saya berusaha gitu. Tapi kalau untuk menghitung saya serahkan ke seseorang gitu gimana? Iya nggak masalah, yang penting Ibu kan ya, gimana? kalau itu tidak masalah. Yang penting Ibu nanti susun untuk itu gitu sampai selesai. Dan itu karya Ibu sendiri. Terus kemudian Ustadz gini, itu kan ada penilaian mengajar. Mengajar itu harusnya saya mengajar dinilai sama kepala sekolah, kemudian ditulis di tulisan itu nilainya sekian gitu untuk masing-masing item. Nah itu nggak dilaksanakan sama kepala sekolah. Bukannya saya nggak mau, tapi kepala sekolahnya memang tidak mampu. Terus? Waktu dan segalanya. Kemudian kalau naik pangkat itu harus ada dan dibuat Dimanipulasi. Tapi saya tidak mengajar. Gimana Ustaz itu? Manipulasi berarti bohong. Bohong. Iya. Jadi itu nggak boleh. Iya nggak boleh. Ya tapi kalau bukan kesalahan saya, kesalahannya adalah pihak kepala sekolah yang berarti dosanya kepala sekolah. Nggak mampu, gimana tuh? Berarti dosanya kepala sekolah. Berarti kalau seandainya saya membuat, nggak masalah. Membuat apa itu Bu? Membuat nilainya tadi. Manipulasinya berarti kan? Enggak. Berarti dukung kebatilan, dukung dosa. Waduh. Iya, serba salah Bang Bu ya. Ini memang terus terang di kepala sekolah saya itu kan nggak mampu. Kayak apa ya Ustaz, saya sudah ini saya ada jamnya. Kalau kepala sekolahnya ngaji ya dia sudah paham Bu. Kalau kepala sekolahnya ngaji sudah paham itu, nggak mungkin dia langgar-langgar tadi. Ya sebenarnya kita di lembaga Islam Ustaz. Nah, gitulah. Tapi seperti itu kayak hal yang umum gitu nah. Hal yang umum ini jangan dibiasakan gitu. Itu bingung Ustaz. Iya. Ustaz, satu lagi. Ini ada namanya sertifikat. Kita harus mempunyai sertifikat seminar. Saya sudah punya sertifikatnya. Kemudian oleh tim yang nyusun tadi, seseorang yang saya kasih uang tadi, saya dibuatkan kayak lembar materinya, isi materinya ini gitu. Itu sesuai dengan pemikiran yang membuat tadi. Itu boleh nggak Ustaz? Jadi Ibu tadi apa coba? Saya kan sudah melakukan seminar. Seminar ya, terus? Sertifikatnya, saya jujur di itu kan, saya nggak mengelabui. Kemudian terus? Oleh si A yang saya kasih uang tadi, saya dibuatkan isi materinya, padahal beliau nggak ikut seminar. Karena yang buatkan isi materinya siapa? Yang buatkan isi materi? Si A tadi yang saya kasih uang. Terus? Padahal kan dia nggak ikut seminarnya. Itu terus? Boleh nggak Ustadz? Dia suruh Ibu untuk bikin isi materi. Bukan.
saya kan nggak tahu naik pangkat itu apa saja. Beliau mintanya sertifikat kumpulkan, saya kumpulkan sertifikat. Ternyata setelah jadi itu ada isi materi seminar itu loh Ustadz. Nah, isi materi seminar kan tentang A, B, C dan macam-macam itu. Itu bukan saya yang buat, tapi orang tersebut yang buat. Kenapa nggak ibu yang buat? Karena pertama kan saya nggak tahu Ustadz ya, naik pangkat itu apa saja. Pokoknya saya kumpulkan yang diminta oleh si yang pembuat itu. Ternyata setelah jadi seperti itu. Wallahu alam. Yang sesuatu yang nggak ibu lakukan namun ditulis di situ juga gitu. Wallahu alam. Baik. Berarti itu semua rangkaian memang kalau saya bikin harus saya bikin sendiri gitu Iya, intinya. Iya. Seharusnya seperti itu. Cukup ya Bu ya? Saya pernah curhat sama teman yang sudah punya ilmu lebih tinggi daripada saya. Kemudian beliau bilangnya, ya kita bertawakal sesuai dengan kemampuan. Apakah hal itu bisa dimasukkan ke yang itu tadi Ustaz? Bertawakal pada sesuai kemampuan tetapi pada sesuatu yang salah begitu Bu. Nggak bisa. Bertawakal itu pada sesuatu yang benar gitu. Oh, sesuatu yang salah meskipun kita nggak mampu tetap nggak boleh. Iya, nggak usah maksiat terus tawakal gitu nggak bisa Bu. Oh gitu. Iya, maksiat terus tawakal itu nggak nyambung. Tawakal sendiri tawakal untuk ibadah untuk yang benar gitu. Kalau ibu misalnya suami cari nafkah tawakal, nah itu baru benar dia cari nafkah yang halal. Kalau sudah cari nafkah yang haram terus tawakal lagi, nah, ini penempatan yang salah. Gitu. Mau nyolongnya tawakal, sudah tawakal saya pada Allah ya sudah ketangkap aja lah. Nah, tawakal yang salah itu. Oke. Gitu ya. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selanjutnya WA silakan. Ya. Bismillah Ustadz, bagaimana dengan cicilan barang yang pembayarannya ditambahkan biaya tetap di awal kesepakatan? Kalau cuma dari satu pihak tidak terlibatkan pihak ketiga, boleh. Ya. Asalkan biayanya tetap ya. Artinya jangka waktu 1 tahun. Tertera satu harga. Tidak boleh 2 harga gitu. Kalau 1 tahun nanti 10 juta, nanti kalau 2 tahun 15 juta enggak boleh. Kemarin sudah diterangkan harus 1 harga saja kalau untuk kredit tadi. Baik, terus. Bagaimana hukumnya uang yang diberikan dari atasan ke karyawannya dan uang tersebut ia gunakan untuk keperluan selama pekerjaan di luar. Akan tetapi uangnya digunakan untuk keperluan hal yang lain. Misalnya pergi ke suatu daerah sehingga menghabiskan ongkos 40.000 dan makan 10.000. Akan tetapi di dalam laporan pekerjaan dia menulis 50.000 sebagai ongkos saja. Apakah ini diperbolehkan? Nah, itu yang kemarin kita bahas dalam hadis yang tadi malam. Wa idza tumina khan, jika diberi amanat dia itu khianat. Enggak boleh. Ya. Terus yang berikutnya. Ustadz mau bertanya bagaimana cara sholat subuh saat kita perjalanan naik bus dari Jawa Tengah ke Jakarta atau sebaliknya, sementara bus tidak berhenti, dan bagaimana bersuci dan arah kiblat yang saat bus ke arah timur? Jadi lakukan semampunya ya. Kalau tidak bisa bersuci dengan air ganti tayamum. Kemudian kalau tidak bisa berdiri berarti duduk. Kalau tidak bisa menghadap kiblat maka menghadap ke arah manapun. Jadi fattakullah mastata'tum. Kalau untuk kaidah orang mau bersabar kayak gitu. Namun kalau bisa dijamak ya dijamak sehingga nanti kerjakan ketika di masjid gitu, di tempat transit, tempat mampir, sehingga nanti tetap bisa menghadap kiblat, bersuci sempurna begitu, nutup aurat sempurna dan seterusnya. Ya, terus Ustadz, misal kita sewa kios sudah DP 5 juta pada si A. Sedang biaya sewa 15 juta rupiah. Ya. Sebelum kita lunasi kekurangannya 10 juta, kita sewakan lagi pada orang lain, misal si B, dengan harga 20 juta tunai. Nah, setelah laku baru kita lunasi 10 juta pada si A. Apakah diperbolehkan Ustadz? Kalau dari pembahasan tadi sih tidak ada masalah. Yang penting sudah memang jadi milik sewa punyamu, terus sewakan lagi pada pihak yang lain. Namun dengan catatan tadi ada fatwa dari AOIFI ya tadi ya. Itu harus izin pihak pertama. Ya, harus izin pihak pertama. Ya, artinya yang punya barang tadi gitu. Ini diizinkan enggak? Nah, baiknya seperti itu. Karena
Memang kenapa izin pada pihak pertama? Karena tanggung jawab kalau rumah ini rusak ya itu kan masih dari yang punya barang gitu. Tadi ada fatwanya ya. Tadi disebutkan ini dari ya, OIFI tadi dengan syarat pemilik barang tidak melarang untuk disewakan kepada orang lain. Jadi kalau tidak melarang, kalau dia melarang ya sudah, berarti kalau dia bebasin ya sudah, berarti boleh untuk sewakan lagi pada pihak lain. Walaupun mungkin dapat untung di situ. Ya, wallahu alam. Terus. Afwan mau tanya, kalau kita berniat mengajukan pinjaman ke bank dengan jaminan sertifikat rumah, tapi dengan niat tidak dibayar, sengaja dibiarkan disita bank atau niat dijual ke bank, apa ini diperbolehkan Ustadz? Jadi dia apa tadi? Diulang? Kalau kita berniat mengajukan pinjaman ke bank dengan jaminan sertifikat rumah, Pinjaman ke bank, jadi jaminan sertifikat rumah. Ya, terus. tapi dengan niat tidak dibayar, sengaja dibiarkan disita bank atau niat dijual ke bank, apa ini diperbolehkan Ustadz? Itu yang semalam kita bahas wa idza wa ada akhlafa. Jika dia itu berjanji, dia itu ingkari. Artinya sejak dia awal janji, dia sudah mengingkari janji tadi. Nah, itu nggak boleh. Dia langgar pertama satu. Terus yang kedua, ya, dia nempuh cara riba di sini. Kalau cara riba dosa lagi di situ kedua. Wallahu a'lam. Nanti tentang masalah ini insyaallah akan saya bahas besok Jumat ya, Jumat siang ya. Nanti kita akan sebarkan infonya segera. Ya, terus ada telepon? Kalau telepon angkat, Mas. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Hamba Allah di Kota Jambi. Ya, silakan, Bu. Gini Ustadz, saya punya permasalahan. Sebenarnya itu ada, saya coba tanya sama teman tadi, terus dirujukin ke sini gitu kan. Nah, jadi gini Ustadz, saya nih mahasiswa, saya ngekos, kemudian saat ini saya harus pindah rumah karena adik saya juga harus ikut saya ke kota. Iya. Nah, untuk pindah rumah ini saya punya 2 pilihan rumah dan itu saya bingung gitu menentukan pilihannya karena dia terlalu mengganggu fokus saya harus pilih ini atau pilih ini, saya benar-benar bingung gitu. Nah, untuk pilihan rumah yang pertama itu nggak jauh dari lingkungan kos saya. Jadi untuk lingkungannya saya sudah kenal dan sudah nyaman. Iya, terus. Nah, kalau untuk situasi dan kondisi rumahnya sendiri itu sebenarnya agak lebih kecil untuk ditempati oleh keluarga. Dan harganya juga agak lebih tinggi gitu. Iya, terus. Nah, terus kalau untuk pilihan rumah yang kedua ini, lingkungannya itu sebenarnya agak tidak terkontrol, lebih cenderung ke sepi gitu. Karena dia perumahan baru. Tapi untuk di perumahan yang kedua ini, kalau saya jadi ambil itu sembari membantu teman yang sedang renovasi rumah. Jadi saya tempatin rumah dia dulu, jadi dananya bisa dia pakai untuk renovasi rumah dia gitu. Nah, sebenarnya juga nggak akan lama ditempatin di situ. Sewa berarti ya? Kurang lebih, iya nyewa, kurang lebih sekitar ya 6 bulanan lah gitu. Terus? Jadi menurut Ustadz saya harus pilih yang kedua, sembari bantu teman, tapi lingkungannya cenderung sepi, atau lingkungannya tidak terkontrol itu maksudnya apa tadi? Karena kalau di lokasi yang pertama itu lingkungan perumahan, jadi enggak, lokasi yang kedua tadi, yang kedua. Kalau yang kedua itu dia cenderung ke masyarakat bebas gitu, lepas gitu. Terus terganggu nggak kalau belajar? Dari sisi lingkungan ada pengaruh nggak gitu? Mungkin situ lingkungan suka mabuk. Lingkungannya dia sebenarnya cenderung nyaman ya, karena sepi dan sejuk gitu. Cuman emang di sekitarnya tuh masih sepi gitu. Oh, cuma masalah sepi saja berarti? Iya kan? Iya, sepi. Kalau tidak susah dari sisi biaya dan sewanya tadi terjangkau, juga bisa bantu teman, nggak apa-apa yang kedua. Saya kira tadi dari lingkungannya jelek gitu. Kalau cuma sepi saja, mungkin untuk belajar lebih fokus. Selain bisa bantu teman di situ. Gitu ya, Ustaz. Iya. Tapi nanti kan lihat kondisi diri juga, dengan makin jauh biaya transport bagaimana dan seterusnya kan jadi bertambah. Ya kalau untuk lokasi sebenarnya dia
kurang lebih aja sih Ustadz. Iya, jadi bisa timbang-timbang juga nggak masalah. Dua-duanya tidak terlalu masalah sih. Yang mana yang maslahat disilakan gitu. Intinya dari sisi biaya saja di sini. Seperti itu, Iya. Ustadz. Ya, cukup ya. Iya, Baik. makasih Ustadz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan WA dulu. Baru saya beralih ke Zoom. Mau tanya Ustadz, jika saya menjual tanah atau rumah kepada seseorang, namun orang itu membayar tanah atau rumah kita dengan cara pinjam bank, apakah saya termasuk ikut melakukan riba? Kalau tahu ya baiknya tidak diterima dulu gitu ya. Kalau tahu biar kita bantu juga tidak terjerumus dalam riba. Namun kalau tidak tahu itu urusan lain gitu. Kalau tidak tahu dari awal. Ya, artinya ya kalau tahu baiknya tidak dibantu karena kita nanti dukung dia dalam hal riba gitu. Dari sisi kasihan dengan dia daripada dia terjerumus nanti dengan utang dan bayarnya sulit gitu. Ada telepon? Enggak. Ya, baik, lewat Zoom silakan. Baik Ustadz, sudah ada yang raise hand di sini. Bagi yang raise hand, harap pertanyaannya singkat, padat, dan jelas, dan hanya satu pertanyaan saja. Saya mulai dari Ibu Yati di Bandung. Silakan buka mic-nya. Ibu Yati di Bandung. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Yati. Ustadz, ini masalah tentang acara perpisahan di sekolah. Iya. Itu waktu mau perpisahan itu ada dua opsi, mau menginap atau tidak gitu kan. Terus ternyata setelah pooling dimenangkan oleh yang menginap, beda hanya 2-3 orang gitu. Iya, terus? Nah terus ternyata setelah pandemi gagal nggak jadi pergi. Tapi pihak panitia sudah membayarkan biaya hotel, DP hotel dan DP bis yang tidak bisa diambil lagi. Nah, terus biaya itu akhirnya dibebankan kepada seluruh wali murid gitu. Apakah yang begini itu diperbolehkan ya Ustadz? Sebentar. Tadi berarti dari peserta semuanya itu belum ditarik, dari wali murid semuanya belum ditarik ya awalnya ya? Ya, ada yang sudah bayar, ada yang belum gitu. Nah, terus akhirnya karena gagal itu ya semua akhirnya diminta sebagian sekitar separuhnya dari biaya itu, dari biaya. Nah, panitia ini mereka itu wali murid itu sendiri yang dibentuk jadi panitia ataukah pihak lain, IO gitu yang disewa? Wali murid, Ustadz. Wali murid itu sendiri berarti ya? Ya. Bukan IO yang disewa begitu ya Bu ya? Bukan. Kalau IO yang disewa ya berarti resiko dia gitu. Dia tanggung semua. Namun kalau ini wali murid ya baiknya kesepakatan semua lagi. Ya harusnya yang panitia tadi terangkan ke wali murid yang lain. Ini kami sudah mengurus seperti ini namun kita kena denda ya atau ada DP tadi yang hangus misalnya, beritahu saya nggak masalah. Harusnya mereka menyetujui hal ini gitu. Namun kalau itu dari pihak lain kan memang resiko dia, kita bayar jasa dia. Dia laksanakan event ini ya untuk menginap tadi kan itu resiko dia. Namun kalau ini kan ini wali murid jadi panitia dan ini mereka juga nanti akan pergi sama-sama. Oh berarti kan secara umum itu kan diwakilkan kepada wali murid tadi Bu. Gitu ya. Iya. Soalnya dari awal kan banyak yang nggak setuju gitu loh Ustadz. Jadi cuman ya karena poolingnya beda tipis aja dan ada beberapa yang tadinya setuju tapi juga belum bayar juga gitu. Jadi nah ini nih yang masalah. Kalau masalah ini ada yang setuju ada yang enggak ya berarti yang siap berangkat saja yang harusnya nanggung gitu. Gitu ya Ustadz. Iya. Biar tidak rugikan yang lain. Jadi jangan rugikan pihak lain yang sebenarnya tidak mau berangkat kok akhirnya nanggung. Kasihan. Karena kan itu juga nginep itu terus banyak itu loh Ustadz pergi tanpa mahram gitu loh Ustadz. Iya, berarti yang pokoknya yang mau pergi saja dia nanggung resiko dong. Dosa dia kalau mau pergi tanpa mahram dosa dia gitu.
Tapi ya dia yang harus tanggung jawab. Jangan pihak yang tidak mau pergi akhirnya dibebankan juga. Karena situ ternyata terjadi polling dan ada perbedaan. Oke Ustaz. Ya, Terima coba. kasih banyak Ustaz. Iya. Jazakallah khair. Waalaikum. Baik, dari Zoom lagi satu lagi silakan. Baik Ustaz, di sini kita bacakan via chat. Ya. Apa hukum jual beli secara PO karena barang belum dimiliki? Lalu ketika barang datang baru akad jual beli dengan pemesan. Bagaimana solusi yang dibolehkan? Apakah jika calon pembeli sudah pesan barang lewat PO, apakah boleh calon pembeli menolong membeli barang yang sudah dipesannya tersebut melalui PO? Misalnya sebab barang tersebut menolak membeli barang yang sudah dipesannya tersebut melalui PO. Misalnya sebab barang tersebut jelek. Bisa saja, karena tidak mengikat ya. Harusnya tidak mengikat dong, karena barang belum punya. Jadi pre-order boleh, tapi cuma sekedar pesan saja. Sewaktu-waktu, dia misalnya buat list nih ya. Ini siapa ini yang pre-order? Ada 10 orang. 10 orang ini jangan dipastikan semua beli gitu. Jadi dia sudah sediakan saja. Seandainya ada yang tidak mau beli, ya sudah. Mungkin karena lihat dari kualitas barang. Karena yang pertama, barang belum dimiliki. Barang memiliki supplier misalnya, reseller gini. Barang belum dimiliki. Ya, jadi tunggu barang ada dulu baru tawarkan lagi. Kalau dari pihak si pembeli konsumen itu nggak mau jadi beli, nggak jadi beli, ya sudah resiko dari si penjual. Wallahu a'lam. Terus jika ada A beli barang secara kredit kepada B, sudah dimiliki cuma belum lunas, lalu si B jual secara tunai kepada C karena ia sebenarnya butuh uang cash, apakah itu boleh, Ustaz? nah, coba diulang, coba Bu, saya gambarkan. Jika ada A beli barang secara kredit kepada B. A beli dari B. Iya. Terus Sudah dimiliki cuma belum lunas. jadi sudah dimiliki oleh A ya, terus belum lunas. Terus si A Lalu si B jual secara tunai kepada C karena ia sebenarnya butuh uang cash. jadi A beli dari B berarti B yang miliki ya. Terus si B jual pada C secara tunai. Karena ia butuh uang cash. Apakah itu boleh? sini secara tunai. Gak masalah, yang penting si B sudah miliki barang tadi. Walaupun dia awalnya itu beli secara kredit. Ini yang kemarin transaksi tawarruk ya. Tawarruk itu kebalikan dari inah. Yaitu dia beli di sini secara kredit, dia jual secara tunai. Ya, namun itu pihak yang lain, tidak kembali pada pihak yang pertama. Jadi beda dengan inah. Ya, terus satu lagi. Untuk yang resen bisa Ustaz? Ya, satu lagi silakan. Oke, ada Ibu Dina Amarta, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Dina. Tad, ini nanya tentang, saya kan punya usaha jual beli kredit. Jadi ada konsumen yang akadnya itu dia nyewa, akad jual belinya itu sama saya. Seperti ini, Tad. Dia butuh tempat untuk usahanya, terus butuh modal buat isi tokonya. Jadi beli barang dagangannya. Jadi senilai 50 juta. 20 juta buat sewa ruko saya bayar kan. Terus 30 juta buat isi tokonya. Iya. Kemudian saya jual sama dia jadi 70 juta karena dia bayarnya mencicil selama 2 tahun. Terus akadnya akadnya? Ya, kan? Akadnya itu ditulis jual beli langsung aja 50 juta gitu. Langsung aja 70 juta jualnya selama 3 tahun tadi Ustaz. 2 tahun Ustaz. Baik, sebentar. Tadi si A ini butuh apa saja? Dia butuh tempat usaha. Tempat usaha, Ruko, terus kan? rukonya dia sewa. Rukonya dia sewa apa dia beli? Sewa. Nah, terus. Saya juga nyewa ke tempat yang pertama, ke yang pemilik. Jadi ibu yang sewakan? Iya. Nah, terus yang kedua? Yang kedua, terus isi tokonya.
Isi tokonya terus. Belanja barangnya senilai 30 juta. Ini siapa yang beli? Saya juga. Isi toko 30 juta. Jadi ibu yang beli, terus sudah miliki baru jual ke dia. Iya. Atas permintaan dia atau dia yang beli ibu kasih uang? Dia request barangnya, ya kan dia buat daftar list, saya yang beli, saya yang belanja gitu. Taib. Terus yang ketiga, ada lagi? Udah itu aja, jadi sewa ruko sama belanja barangnya. Sewa ruko 20 juta. Belanja barang 30 juta. Terus saya jual ke dia 70 juta dibayar selama 3 tahun dia nyicil. Taib. Sewa rukonya cuma setahun ya Ustadz. Sekarang saya tanya, ketika sewa ruko tadi, yang tanda tangani siapa? Gimana Ustadz? Ketika sewa ruko yang tanda tangani siapa? Ke pemilik ruko. Iya. Saya. Atas nama Ibu Dina? Iya. Jadi dia tahu, oh ini berarti Ibu Dina ya. Terus ya. Terus ketika beli barang tadi, Bu Dina beli, sudah Bu Dina miliki, baru pindah ke dia? Iya. Baru pindah ke dia ya? Iya. Gitu. Terus 20 juta tambah 30 juta, Ibu naikkan jadi 70 juta. Satu harga. Artinya pelunasannya berapa lama? 3 tahun dia cicil. Untuk 70 juta tadi. Iya. Tapi sewa rukonya cuma 1 tahun tadi. Iya. Terus tahun berikutnya? Nah itu yang maksudnya yang mau ditanyakan, itu akadnya kan juga jadi satu ditulis. Akadnya itu di dalam apa ditulis, akadnya itu jadi intinya dia jual beli sama dia beli sama kita senilai 70 juta dibayar cicil selama 3 tahun kayak gitu Ustaz. Cicilnya 3 tahun, tapi kan rukonya 1 tahun. Ya mungkin untuk berikutnya mungkin hasil dari jual beli hasil dari usahanya kali. Dia nggak nyewa lagi untuk berikutnya gitu. Pokoknya nyicilnya dia bayar 3 tahun. Ya wes, sudah. Terus barang-barang itu jadi milik siapa? Milik dia ya? Milik dia buat dia perjualbelikan. Iya, karena budinya sudah miliki, terus kasih ke dia, pokoknya tapi nanti kamu nyicil gitu ya. Nah, sekarang yang problemnya cuma tempat sewa saja, Bu. Baiknya Ibu pisah saja yang sewa sendiri, nanti akadnya bayar sekian, setelah Budina pegang 1 tahun tadi, sewakan ke dia lagi bisa lebih tinggi, gitu ya. Pisahkan sewa sendiri, terus jual belinya tadi itu sendiri lagi, Bu, yang kredit tadi untuk isi toko. Jadi ada 2 akad, satu konsumen 1 orang gitu ya? Iya, 2 akad untuk dia, tapi bedakan sewa sama yang isi toko. Oh gitu. Itu aja dibedakan, Bu. Cuma untuk ini aja yang masalah 1 tahun tadi, Bu, nggak jelas. Iya, biar 1 tahun sudah selesai, dia sewa 1 tahun, baru setelah itu Ibu Budina perpanjang lagi kalau dia mau, ya. Budina perpanjang terus sewakan ke dia lagi. Iya. Terus kalau yang masalah barang dagangan tadi kan dia beli sama saya berarti jatuhnya utang kan, Tat? Jatuhnya utang. Nah, terus dia jual beli lagi itu boleh? Ya boleh. Dia perjualbelikan. Boleh. Oh, boleh ya? Boleh. Oh, iya. Dia boleh, sudah itu terus jadi milik dia, nanti untungnya dia gitu. Yang penting dia nyicil ke Ibu. Iya. Itu nanti masuk tawarruk di situ. Tawarruk itu yang kemarin, yang setelah Ina yang kita bahas. Gimana tawarruk? Itu masuk jual beli tawarruk. Tawarruk itu kita beli barang secara tidak tunai, kemudian kita jual lagi ke pihak lain secara tunai. Oh ya. Nah, Tat, ini ada kasus yang kedua. Ya? Halo. Nah. Ustaz masih bisa pertanyaan lewat chat Zoom? Ya, masih bisa. Bu Dina ini putus. Ya, silakan, Bu. Halo, silakan, Bu. Baik, ini, baik. Ini Ustaz, apa hukumnya komisi penjualan atau penyewaan kepada perantara? Dan apa jenis akadnya? Apakah pembelian jasa oleh pemilik
ke perantara atau sifatnya hadiah? Nah, coba diulang tadi. Akad. Apa hukumnya komisi penjualan atau penyewaan kepada perantara? Dan apa jenis akadnya? Apakah pembelian jasa oleh pemilik perantara? Ya, kita kasih bayar jasa ke perantara tadi. Jadi bayar jasa dia. Kayak calo gitu. Jadi bisa sewa, dia seperti orang kerja gitu, atau bisa jialah. Jadi dari hasil sewa tadi diambil berapa persen? Bisa. Baik, Ustaz. Satu lagi silakan. Bagaimana kalau lembaga keuangan sudah melakukan akad jual beli dan selesai dengan pemilik barang, kemudian terus setelah itu dijual kembali kepada nasabah secara kredit, namun barang belum berpindah tempat? Tidak boleh. Harus disyaratkan pindah tempat. Kalau itu bentuknya tadi seperti apa tadi, kalau jasa, ada tanda tangan bersama dia yang mau beli, pihak pertama dengan pemilik barang. Kalau jasa berarti pemilik jasa. Tadi ada keterangan di situ di buku. Bagaimana solusinya Ustadz jika sudah terlanjur? Nah, jika sudah terlanjur ini yang saya belum dapat solusi. Yang penting ini kesalahan. Tadi tidak diserah terimakan, jual beli dirham dengan dirham. Taubat pada Allah. Sudah, yang sudah terlanjur ya sudah. Baik, cukup ya, WA dulu ya, silakan. Ustadz izin bertanya, bagaimana kiat kita untuk hidup berqanaah sedangkan di masa sekarang banyak tuntutan hidup dan banyak pula godaan KPR rumah? Iya, qanaah itu dari takdir kita itu pahami. Saya keadaannya seperti ini, saya tidak paksakan lebih dari kemampuan saya. Dia pahami rezeki orang, ya sudah, rezeki orang saja. Rezeki yang Allah berikan untuk dia itu sudah terbaik untuk dia gitu. Pemahami takdir dengan benar, jangan sampai hasad pada orang gitu. Sabar itu harus dimiliki. Kunci dari kita bahas riba dan kredit saat ini itu cuma kunci qanaah dan sabar aja. Kalau mau qanaah, sabar, apa adanya, ada dulu saya punya uang baru saya beli. Itu masalah selesai. Cuma kita saja nggak mau qanaah, tidak mau sabar, cemburu pada rezeki orang itu karena nggak mau qanaah, nggak mau sabar gitu. Akhirnya dia tempuh kredit. Yang penting saya punya, yang penting saya punya rumah sekarang, ada KPR, promonya enak. Saya bisa bayar nyicil gitu, bisa punya rumah seperti teman-teman. Kan cuma karena gengsi-gengsi saja, sebenarnya dia masih bisa ngontrak gitu. Nggak aib ngontrak itu ya. Ngontrak rumah itu nggak aib. Ya. Yang aib itu jika kamu punya rumah namun tempuh cara riba di situ. Nah, itu baru aib. Itu tercela di situ. Namun kalau dia ngontrak rumah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, ya dia cukupi dengan itu, sudah hal yang dia cukupi. Ada telepon? Belum. Baik, satu lagi. Ustadz, 3 tahun yang lalu saya membeli rumah di perumahan sunnah melalui bank syariah. Ya. Saat itu kami ada bayar DP ke developer. DP ke developer terus. Lalu sisanya pembiayaan melalui bank. Nah, itu tak yang kemarin kita bahas itu ya. Jadi sisanya dia membayarkan pada bank. Jadi aslinya itu bank tidak memiliki barang. Saya nggak pandang itu mau bilang sunnah atau tidak gitu ya. Yang mau developer sunnah atau yang apa dia sebut. Namun bank tidak memiliki barang. Bank itu sejatinya pinjamkan uang kemudian ya dikembalikan lebih lagi pada pihak bank ya. Wallahu a'lam. Ya baik, telepon terakhir untuk pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan siapa di mana? Rahadian di Tangsel. Ya, silakan Radian. Gini Ustaz, kan anak itu bekerja di salah satu perusahaan di mana perusahaan itu ada produk yang menjual untuk, tapi programnya itu musik ke musik gitu saja. Tapi anak tidak langsung sebagai salesnya, hanya sebagai back supportnya. Jika misalkan ada masalah nih dengan produk ini tidak bisa digunakan atau kendala untuk penggunaannya, itu ke anak-anak yang ngasih cari masalahnya di mana dan mencarikan solusinya. Nah, ini bagaimana nih Ustaz untuk hasil penghasilannya? Produk secara umum apa produk secara umum? Produk secara umum sih jasa Ustaz. Jasa? Ya, jasa telekomunikasi di mana ada produk itu gitu. Jadi yang lainnya itu kan jasa normal gitu, maksudnya jasa halal ya, tidak ada musik gitu ya? Iya, gitu. Tapi ada beberapa produk saja.
salah satu produk untuk menjual program tersebut, kayak internet untuk musik gitu. Nah, nanti itu case-nya itu pasti ke saya gitu apabila ada kendala untuk penggunaan data. Ya, resiko jadi pegawai berarti. Kalau produknya awalnya semuanya itu halal, ya sudah berarti nggak masalah. Jasanya juga halal, awalnya tidak masalah. Tapi kalau 1-2 di sini ya qadarullah, karena ditugasi seperti itu. Yang jelas karena sulit dihindari, ya sudah ada penghasilan dari ngurus ini, baiknya dikeluarkan saja jasanya. Gitu. Tapi iya. Hitungannya seridonya atau gimana Ustaz? Diperkirakan saja untuk ngurus itu berapa begitu ya, itu yang dikeluarin. Wallahu a'lam. Syukran jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Baik, satu terus saya tutup, monggo. Ustadz izin bertanya, jika kita bermakmum ke imam maghrib, ketika saya baru takbir belum selesai Al-Fatihah, namun imam sudah ruku, apa yang harus saya lakukan? Ikuti imam, nanti Al-Fatihahnya ditanggung oleh imam. Ini maju ilal imam li'tamma bi fala takhtalifu alaihi. Imam diangkat untuk diikuti, tidak boleh diselisihi. Maka nanti dia dapat 1 ruku, dapat 1 rakaat. Itu sudah dapat 1 rakaat, bacaan Al-Fatihah ditanggung oleh imam. Dia tidak perlu ada perasaan, saya belum baca Al-Fatihah. Ini pendapat yang paling kuat, dapat ruku, dapat 1 rakaat. Baik, demikian yang kita bahas, kita cukupkan. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.